daerah Kecamatan Cileber, tepatnya di Desa Cibaregbek, sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Qadiriyah. Dan kebetulan di sini saya sudah bersama salah satu tenaga pengajar di MTS Al-Qadiriyah ini, yang mana beliau sudah siap dan bersedia untuk saya wawancarai terkait dengan pembelajaran di masa pandemi ini. Untuk lebih jelasnya dan lebih mempersingkat waktu, kita akan langsung saja berkenalan dengan beliau selaku pengajar di MTS Al-Qadiriyah ini. Baik Pak, sebelumnya boleh diperkenalkan Pak, namanya siapa? Nama saya Akbar Muhammad Saiful Iljam. Segitu dulu ya. Iya. Sebelumnya Pak mengajar pelajaran apa Pak? Kalau di ke tahun-tahun berikutnya dulu mengajar IPA, sekarang mengajar IPS. Iya, berubah. Baik Pak, di sini mohon maaf, saya ingin bertanya seputar kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Yang pertama Pak, langsung saja terkait dengan adanya kebijakan pembelajaran di masa pandemi ini Pak, bagaimana menurut tanggapan Bapak selaku tenaga pendidik? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekolah-sekolah sebenarnya menerima apapun keputusan pemerintah, karena ini untuk kebaikan kita semua. Namun melihat dengan kondisi sekolah yang kadang jauh dari kota, jauh dari yang namanya akses digital, soal jaringannya juga kurang baik, makanya sekolah juga punya kebijakan lain setelah menerima kebijakan dari pemerintah. Jadi terkait dengan kebijakan pemerintah menerima, tapi sekolah pun memakai kebijakannya sendiri. Iya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana perasaan Bapak selaku pengajar ketika melakukan pembelajaran pada masa pandemi ini? Sebenarnya kurang begitu maksimal ya. Kalau efektif tidak efektif, kadang kita juga memiliki beberapa cara. Maksimalnya kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa mengontrol yang namanya psikomotorik, afektif, dan perilaku siswa lainnya yang tidak bisa dilihat dari daring gitu. Kayak gitu kan cuma kita melihat wajahnya saja. Kadang-kadang wajah ataupun sekolah, seragamnya sekolah, kadang-kadang dia pakai kolor di bawahnya. Jadi kadang kita tidak bisa mengontrol dari pengetahuan, sikap dan karakter anaknya, tidak terlalu maksimal kita mengontrol keseluruhan anak seperti itu. Hanya mengukur dari pengetahuan saja. Iya, kebanyakan seperti itu. Ya. Baik Pak, selanjutnya dalam pembelajaran di masa pandemi ini, metode apa yang Bapak gunakan agar pembelajaran tetap efektif, seperti halnya pembelajaran di masa normal, walaupun ya tetap pembelajaran seperti ini ya kurang efektif. Mungkin kami di sekolah menggabungkan dua metode ya. Jadi online juga ada, tapi ke sekolah juga kadang-kadang anak disuruh ke sekolah. Tujuannya untuk kontrol juga, kontrol anak sejauh mana perkembangannya ketika udah diberi tugas di online seperti itu. Karena ketika kita tidak menggunakan kebijakan pemerintah ataupun pengumuman tentang prokesnya tidak dijalankan, sekolah juga nantinya kebagian nantinya ketika ditegur sama Satgas juga. Jadi kita mengambil jalan tengah, anak sekolah juga tapi tidak terlalu lama, dan anak juga dalam seminggu dikasih tugas online juga. Jadi gabungan lah untuk menggabungkan dan untuk mengontrol anak juga sebenarnya. Ya, jadi gabungan antara metode anak itu online dan ada ke sekolahnya juga. Dengan catatan prokes tetap harus dijaga. Ya, tetap. Selanjutnya Pak, selama pembelajaran di masa pandemi ini, media seperti apa yang sering digunakan dan dirasa lebih mudah untuk digunakan oleh Bapak sendiri? Metode daring ataupun yang sebenarnya bagus sebenarnya ketika menyikapi kebijakan pemerintah ya. Karena apapun yang namanya guru itu tidak terlepas dari kewajiban dia meningkatkan kualitas anak seperti itu.
caranya mungkin di sekolah kami yaitu gabungan kayak tadi, anak diberi tugas online juga, tapi anak juga ketika ke sekolah dicek sejauh mana dia mengapresiasi tugas dari seorang gurunya. Karena itu adalah tolak ukur yang meminimalisir anak tidak mengerjakan ataupun tidak terukurnya anak gitu, kualitas anak seperti itu. Mungkin itu sebagian. Berarti media online apa kira-kira Pak yang sering digunakan yang anak punya, orang tua punya, ya bisa ataupun seperti WhatsApp seperti itu mungkin. Yang sering Iya, karena kalau di Facebook juga anak-anak tidak terlalu aktif, tapi kalau WhatsApp anak semuanya hampir punya gitu. Selanjutnya Pak, bagaimana proses penilaian karakter tadi ya Pak, ketika pembelajaran di masa pandemi ini? Ya kan tadi kami menggunakan metode online dan tatap muka juga, tapi tatap mukanya terbatas dan cuma beberapa jam juga. Ada prokes juga di sini di depan kelas dan lain-lain, gurunya juga prokes. Makanya kami menilai dua konsep tersebut. Ketika anak mengerjakan tugas dari seorang guru, berarti anak juga sudah mempunyai karakter ataupun karena dia mau gitu. Karena kan kalau ketika online kan kadang udah jauh dari guru, jadi kadang mereka juga tidak merasa terkontrol oleh seorang guru. Jadi tetap metode online dan offline itu ada penilaian karakternya. Ada. Ketika di media sosial kan ada grup kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ketika anak berbicara kurang baik di grup WhatsApp misalnya, jadi ada kontrol di tiap kelas itu, ada siswanya, ada pembina OSIS-nya, ada wali kelasnya. Jadi ketika anak berbicara tidak sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya, berarti juga bisa diukur anak ini ucapannya begini berarti kurang baik, makanya ditegur. Bisa. Ketika online seperti itu, ketika datang ke sekolah bisa juga dilihat dari pakaian juga. Misalkan rambutnya kurang rapi, dicek dan lain-lain, mereka ditegur juga oleh seorang guru. Karena pendidikan karakter itu tidak terlepas dari akumulasi dari yang namanya akhlak dan pengetahuan kita. Selanjutnya Pak, terkait dengan pembelajaran di masa pandemi ini, bagaimana capaian hasil belajar siswa jika dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan di masa normal? Capaian hasilnya Pak? Kalau lihat perbandingan ya memang lebih baik ketika total kita tatap muka. Jika dibandingkan sekarang gabungan antara online dan tatap muka. Jadi kualitas anak juga terlihat lebih menurun, tidak seperti ketika kita normal seperti biasa seperti itu. Yang jadi gambaran dan itu menjadi seperti sama tiap sekolah mengalami hal seperti itu. Hampir semua sekolah mengalami seperti itu, tidak maksimal ketika menginginkan ataupun ketuntasan belajarnya itu kadang tidak maksimal seperti itu. Dan pendidikan karakter juga ke anak juga termasuk itu. Jadi lebih baik ketika normal saja gitu seperti itu ya. Baik, terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir, harapannya terhadap proses pembelajaran sekarang ini seperti apa menurut Bapak? Harapannya ke depan mudah-mudahan seiring waktu, karena kita melihat di media sosial ada beberapa kepala daerah yang sudah mengumumkan zona karena kita masuk oranye atau apa gitu. Sudah tidak ada merah lagi, dan mudah-mudahan ini ke depannya adalah kabar baik untuk kita. Di rumah sakit juga sudah mulai menurun pasien yang terkena. Ke depannya mudah-mudahan kita bisa tatap muka walaupun bertahap, walaupun penjagaan prokesnya juga dipelihara, diketatkan, karena tatap muka dalam belajar ilmu itu tatap muka itu adalah diutamakan, karena akhlak dulu baru belajar seperti itu. Jadi akhlak dulu lah yang diperbaiki, lalu kita bisa belajar. Jangan didahulukan belajar dulu, akhlaknya dikesampingkan. Akhlak itu kebanyakan harus tatap muka, berhadapan seperti guru dan murid. Guru dan murid itu harus berhadapan. Ya, baik Pak, itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak sebelumnya Pak sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak itu menjadi sesuatu yang menjadi kenyataan Pak. Mudah-mudahan kita sudah semua bisa terlewati di masa pandemi ini. Amin.
Baik, itu wawancara saya dengan salah satu pengajar di salah satu sekolah di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kecamatan Cibeber, Desa Cibarebeg, dengan sekolah MTS Al-Qadiriyah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di salah satu sekolah, di sekolah menengah atas yang ada di daerah Cianjur, Kecamatan Cibeber, tepatnya di Desa Cibarebeg. Dan bersama saya sudah ada seorang tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah atas, dan beliau bersedia untuk dilakukan wawancara dengan saya sekaligus observasi tentang kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Kita langsung saja perkenalan dengan beliau, nama dan mengajar tentang pelajaran apa. Langsung saja, Bu, mulai diperkenalkan namanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ratu Bunga Fatia. Saya mengajar di SMA Al-Qadiriyah dan mengajar sebagai guru biologi. wabarakatuh. Di sini Bu, saya ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan pembelajaran selama masa pandemi ini, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya sudah susun dan ingin tahu bagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolah Ibu di sini. Pertanyaan pertama, Bu, terkait dengan adanya kebijakan pembelajaran di masa pandemi ini, bagaimana tanggapan Ibu selaku tenaga pengajar di sini, Bu? Ya, baik. Dengan kondisi sekarang ya, pembelajaran daring dan tatap muka pasti ada perbedaannya. Apalagi sebagai guru itu, saya sebagai guru perempuan apalagi mempunyai anak. Kalau misalkan daring itu kan bisa belajar sambil ngurus anak, sambil beres-beres rumah gitu kan. Sedangkan kalau misalkan tatap muka itu mungkin jadi lebih efektif aja. Kalau misalkan daring ya mungkin dari waktu juga terbatas, dari penyampaian materi pun mungkin tidak akan efektif. Jadi tanggapan Ibu jadi kira-kira ada baiknya dan ada kurang baiknya juga gitu. Selanjutnya, Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan pembelajaran pada masa pandemi sekarang ini? Perasaannya mungkin lebih ke kasihan ke anak-anaknya ya. Kalau misalkan daring itu pasti keterbatasan, ada dari handphone, mungkin dari kuota, dari jaringan gitu kan. Apalagi saya sebagai guru biologi pasti ada saja mengakses dari YouTube gitu, menggunakan internet seperti itu. Oke. Selanjutnya, Bu, dalam pembelajaran di masa pandemi ini ya, metode apa yang Ibu gunakan agar pembelajaran tetap efektif walaupun ya pembelajaran dilakukan secara daring itu? Metode apa yang Ibu gunakan gitu? Mungkin metodenya dengan cara sikap anak untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan guru melalui WhatsApp. Kan dengan adanya WhatsApp itu mungkin juga harus ada aturan-aturannya seperti apa. Mungkin metodenya juga harus diperbaiki gitu, supaya anak lebih paham metode pembelajarannya gitu, dari untuk menghubungkan ke gurunya gitu, komunikasi ke gurunya supaya lebih lancar aja. Selanjutnya, Bu, selama pembelajaran di masa pandemi ini, Ibu lebih sering berkomunikasi dengan siswa atau melakukan pembelajaran itu menggunakan apa, Bu? Media apa? WhatsApp aja. WhatsApp. Paling mempunyai grup gitu ya, grup khusus pembelajaran biologi misalnya. Menyampaikan tugas di grup, tetapi untuk mengumpulkan tugas melalui jalur pribadi. Oh iya, jadi itu nanti tugasnya terlihat. Ya gitu. Jadi ketahuan siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak. Oke. Selanjutnya, Bu, terkait dengan bagaimana proses penilaian karakter anak, Bu. Kan ketika pembelajaran di masa pandemi ini jadi agak susah ya, Bu. Bagaimana itu penilaian pendidikan karakternya itu?
Ya mungkin kalau misalkan karakter itu lebih baiknya harus dilihat langsung ya. Iya, betul. Apalagi kalau misalkan daring itu memang susah sekali dengan menilai karakter anak. Mungkin lebih baik itu harus seringnya komunikasi. Misalkan kalau mengumpulkan tugas, jadi ada tanya jawabnya seperti itu. Jadi ketika misalkan orang yang aktif Ya. mungkin itu ada karakternya baik gitu Ya. gitu ya. Selanjutnya Bu, pembelajaran di masa pandemi ini ya yang sekarang dirasakan, bagaimana capaian hasil belajar anak tersebut ketika pembelajaran masa sekarang dengan masa normal, apakah ada perbedaan Bu? Mungkin pencapaian pasti ada perbedaannya. Iya. Kalau misalkan daring dari segi waktunya mungkin tidak efektif, dari pemberian materinya juga tidak sedetail tatap muka, dan mungkin terbatas aja. Kalau misalkan tatap muka lebih enak gitu ya, tatap muka lebih berinteraksi dengan siswa, tanya jawabnya lebih jelas, dan mungkin si siswanya juga bakal lebih mengerti kalau tatap muka. Iya. Secara langsung, jadi ketika ada yang tidak dipahami bisa langsung Iya, bertanya. iya, iya. Jadi capaian hasil jelas berbeda ketika Iya. masa sekarang dengan masa normal gitu. Iya. Terakhir Bu, harapannya terhadap proses pembelajaran sekarang ini menurut Ibu seperti apa? Harapannya yang pasti mudah-mudahan dengan secepatnya sekolah ini tatap muka lagi gitu ya, Iya. supaya pembelajaran ini lebih efektif, anak-anak pun lebih semangat ke sekolah, anak-anak pun bertemu dengan teman-temannya, saling berkomunikasi, saling bekerja sama, berkelompok dengan pembelajarannya. Iya. Itu saja Bu. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu atas Ya. waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata juga Bu. Ya. Ya, itu terkait dengan wawancara dengan salah satu tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah atas yang ada di daerah Cianjur, tepatnya di Kecamatan Ciobar, Desa Cibarebek. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.